Halo, selamat siang anak-anak ibu yang terkasih, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, baik Ibu. Apakah semuanya sehat? Sehat Ibu. Ya, Puji Tuhan kalau semuanya sehat, karena sekarang lagi musim hujan, jadi harus menjaga kesehatannya. Saling menjaga kesehatan, tidak boleh makan yang merusak kesehatan. Karena sekarang siang, kita cek absensi dulu. Siapa tahu teman-teman ada yang bolos hari ini. Apakah hari ini hadir semua? Hadir Ibu. Hadir semua Ibu. Puji Tuhan kalau hadir semua anak-anak pintar. Sebelum mulai pelajaran hari ini, Ibu ada sedikit ice breaking untuk kita supaya kita tidak bosan karena berhubung sekarang sudah siang. Nah, nanti Ibu coba ini tulisannya di sini selamat pagi, kita ganti siang ya karena kita sudah siang. Nanti seperti ini. Semangat siang, hahaha, asik-asik, yes. Kita ganti ya, Sebas ya. Jadi siang karena sekarang kita mata pelajarannya siang. Kita ganti ya. Siang, Iya, Ibu ulangi. Bu. Ibu ulangi satu kali lagi ya. Semangat siang, hahaha, asik-asik, yes. Bisa? Bisa, Bu. Bisa Ibu. Bisa. Bisa Oke, Ibu. kalau bisa. Baik, kalau bisa kita sama-sama ya. Apa Marianus mau memimpin? Boleh membantu teman-temannya? Ya, semangat. Semangat siang. Bagaimana? Hahaha, asik-asik, yes. Hahaha, asik-asik, yes. Kita ulangi sekali lagi, bisa? Oke. Kita ulangi ya. Semangat siang. Asik-asik, Yes. Bagus. Yang penting ada yes. Kita coba sekarang mencoba konsentrasi kita sebelum kita memulai pelajaran. Semoga supaya apa yang akan kita pelajari semuanya berjalan dengan lancar. Kita ada konsentrasi. Kalau Ibu bilang tangan ke depan, berarti kita tangannya harus ke depan ya. Kalau tangan ke atas, kalau ke samping berarti ke samping. Oke? Tangan ke depan. Bagaimana tangan ke depan, Sebas? Sebas sepertinya lagi melamun. Tangan ke atas. Ke atas, tangan ke samping. Ke samping, iya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang salah kita apakan ini? Yang salah gerakannya kita ulang ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ulangi ya, Marianus. Siap. Perhatikan Ibu ya. Oke. Tangan ke depan. Oh, pintar. Marianus pintar sekali. Ibu ulangi sekali lagi. Tangan ke atas. Benar. Ternyata semuanya masih konsentrasi. Iya. Kalau begitu, Iya, kalau semuanya sudah konsentrasi, kita lanjut ke pelajaran kita hari ini. Hari ini. Lagi, Ibu. Iya, Pak. Iya. Bagaimana, Sebas? Selaginya. Tadi sengaja Ibu tukar supaya konsentrasi. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang tema aku memiliki kemampuan. Tetapi sebelumnya, sebelum masuk ke tema, ada baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari semuanya dalam berkat Tuhan. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Siapa? Ayo. Saya Ibu. Boleh, silakan Desi. Semangat Desi. Yang terlalu murung begitu.
Baik, Ibu Guru, teman-teman kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai dari Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini mengumpulkan kami kembali. Kini kami akan mulai pelajaran kami mohon Engkau membimbing kami, biarlah kami semua dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru kami. Beri kami kesempatan agar kami dapat menyelesaikan pelajaran ini sampai dengan selesai. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Desi. Sama-sama Ibu. Luar biasa. Kita lanjut ya. Nah, Ibu mau tanya. Minggu lalu anak-anak ada yang masih ingat tidak pelajaran kita tentang apa? Iya, betul. Mato, Yuni, breve kasih kecil TV. Oke, minggu lalu tema pelajaran kita apa? Ada yang tahu? Ini Ibu mau tanya langsung aja nih. Minggu lalu pelajarannya tentang apa? Nak? Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Benar, Liskona pintar sekali. Minggu lalu tema kita adalah tentang aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Di dalam materi minggu lalu dikatakan bahwa menghormati identitas gender sendiri dan orang lain berarti kita mengakui dan menghormati martabat manusia. Ketika bangga dengan siapa diri kita, kita juga cenderung menghormati orang lain, apapun identitas mereka, kita tidak boleh menghina mereka. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Jadi ketika kita memiliki jenis kelamin atau gender yang berbeda dengan teman-teman kita, kita tidak perlu menghina-hina mereka atau kita tidak perlu membangga-banggakan gender yang ada di dalam diri kita. Kita semua adalah anak Tuhan yang harus saling menghargai. Nah, belajar dari minggu lalu, maka minggu ini kita akan meneruskan materi-materi kita. Minggu ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki kemampuan. Sebagai laki-laki dan perempuan, semuanya kita memiliki kemampuan. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siapa ini yang mau Ibu suruh membaca? Ada yang mau membantu Ibu membaca? Maria, boleh membantu Ibu membaca tujuan pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Siswa mampu. Oh iya, baik Ibu. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kemampuan sebagai siswa mampu mengidentifikasi berbagai kemampuan. Yang kedua, siswa mampu bersyukur atas kemampuan yang dimilikinya. Ya. Menjelaskan sikap apa Maria? Sikap yang benar. Menjelaskan sikap yang benar Bu dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara bertanggung jawab Bu. Baik, terima kasih ya.
Ya, Terima Ibu. kasih banyak bantuannya. Oke. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah video. Kita saksikan bersama. Video ini akan kita saksikan bersama. Silakan ditonton ya. Suaranya Ibu? Kami tidak dengar suaranya. Sinyal Bapak. Suaranya tidak kedengaran, Ibu. Bu Guru, nggak dengar suaranya. Iya. Nanti baik, anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, adakah yang mau menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan dalam video tadi? Bagaimana, Liskona? Baik Ibu, dari Ya, saya Marianus. Ya. setelah menyimak video itu adalah kelebihan dari seorang anak perempuan dalam hal bernyanyi. Terima kasih Ibu.
Baik, terima kasih Marianus. Ada lagi? Bebas, boleh, silakan. Ya Ibu, terima kasih. Kalau menurut saya dalam video tadi itu menunjukkan ada seorang anak yang menunjukkan kemampuan bernyanyi, Ibu. Ya, betul. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, terima kasih juga ya. Betul sekali di video tadi ditunjukkan bagaimana kemampuan seorang anak kecil yang memiliki suara yang luar biasa, yang dikembangkan dengan baik dan memiliki prestasi yang luar biasa. Setelah menyaksikan video tadi, maka ada baiknya untuk memperdalam materi kita hari ini, kita membuka kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Anak-anak Ibu di sini, adakah yang mau membantu Ibu untuk membaca kitab suci hari ini? Tulisannya kecil Ibu Guru, tidak lihat. Tulisannya kecil, oke, kita perbaiki, kita besarkan. Tunggu ya, Ibu besarkan dulu. Ya Ibu Guru, sudah lihat. Terima kasih. Baik. Ya, siapa yang mau membaca? Oke, Liskona boleh silakan. Iya, siapa tadi? Saya Sebas, Ibu. Oh, boleh Liskona. Sebas ya. Baik, maaf ya. Boleh, silakan Sebas. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, beroleh laba lebih 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik, sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam teksnya, Ibu.
Sampai ternyata Ibu salah lihat, maaf ya, ternyata sampai ayat Oh iya, sampai 20 saya, 21. 21. Ya, betul. Maaf. Ya. Baik, berdasarkan kitab suci ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan ke anak-anak semuanya. Yang pertama, sikap apa yang benar dalam menyikapi kemampuan kita berdasarkan kitab suci yang tadi dibacakan oleh Sebas. Adakah yang mau menjawab? Saya Baik, kita kasih. Oh, baik, Desi, boleh silakan. Sikapnya adalah kita menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita dapat menggunakan talenta yang Tuhan berikan dengan penuh tanggung jawab dan dapat menggunakan talenta untuk melayani sesama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sebas juga mau ikut menjawab, boleh? Ya, Ibu. Kalau menurut saya, Ibu, kita harus mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita supaya dapat berguna. Baik, jawabannya Desi dan Sebas semuanya benar. Terima kasih. Liskona juga boleh, silakan. Ya Ibu, saya akan menjawab. Kalau menurut saya itu berdasarkan isi kitab ini mengajarkan kita supaya rendah hati, jangan sombong dengan apa kemampuan yang kita miliki, dan kita harus bersyukur pada Tuhan dengan kemampuan yang kita miliki. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih bantuan jawabannya ya, Desi, Sebas, dan Liskona. Terima kasih banyak. Semua jawabannya itu benar. Nah, apa pentingnya mengenal kemampuan diri kira-kira anak-anak? Bagaimana? Apa pentingnya bagi kita untuk mengenali kemampuan diri kita? Ini Ibu mau dengar suaranya siapa ya? Siapa yang mau menjawab? Oke. Saya Ibu. Kalau boleh silakan. Dengan mengenali kemampuan diri, jadi saya dapat mengembangkan kemampuan saya tersebut, sehingga saya dapat bertumbuh dan berkembang dan kemampuan saya menjadi lebih baik. Terima kasih Ibu. Betul, terima kasih lagi. Desi hari ini sangat luar biasa. Nah, kita lihat ya. Rendah hati itu artinya kita tidak boleh sombong. Tuhan memberikan kita kemampuan yang ada di dalam diri kita, maka itu semuanya harus kita syukuri. Syukurinya dengan cara apa? Kita harus menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada kita secara bertanggung jawab. Menggunakan semua kemampuan kita itu dengan kebaikan. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dapat membantu kita dalam merencanakan karir kita, memaksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang lebih berguna. Baik.
Yofi, bisakah suaranya dikecilin? Iya, Ibu. Terima kasih ya. Ibu Fili datang terlambat. Oh iya, Fili datang terlambat. Oke. Dari mana Fili? Kok bisa terlambat? Maaf, Bu. Baik. Oke, Ibu lanjut lagi ya. Di dalam ayat kitab suci yang dibaca Sebas tadi, ada satu ayat yang Ibu sangat tertarik, yaitu di ayat 15. Setiap orang, Ibu bacakan kembali ayatnya ya. Setiap orang telah diberi talenta menurut kesanggupannya. Di dalam ayat itu terkandung sebuah makna di mana kita, semua individu itu memiliki banyak kemampuan. Kemampuan yang ada di dalam diri kita itu semuanya unik. Maka kemampuan kita itu harus kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan memberikan kita kemampuan, berarti kemampuan itu harus kita lakukan secara bertanggung jawab. Jadi di sini jelas bahwa setiap manusia harus bertanggung jawab terhadap semua kemampuan yang dia punya. Itu ya. Nah, kita lanjut. Apakah ada yang mau bertanya ke Ibu? Kalau tidak bertanya, berarti kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam sebuah kelompok. Kita akan melakukan sebuah proyek untuk kita kerjakan berkaitan dengan aku memiliki kemampuan. Kelompoknya kita mengikuti kelompok yang sebelumnya ya. Kita bagi dalam 3 kelompok. Kelompoknya sudah dibagi. Nanti setelah itu kita mengerjakan sebuah tugas. Nah, ini Ibu bikin dulu. Kita buat dalam kelompok kecil sudah, kelompoknya sudah ada. Terus setiap kelompok nanti bisa berdiskusi di dalam kelompoknya, masing-masing mendiskusikan tentang bakat yang ada di dalam dirinya ya. Kita nanti misalnya kelompok 1 silakan membuat menulis setiap kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Kan tadi sudah dibilang sebelumnya bahwa setiap orang memiliki kemampuan, maka nanti lewat proyek ini kita gali bersama kemampuan apa yang ada di dalam diri kita ya. Nah, kemampuan itu ada banyak nanti. Ada kemampuan dalam bidang akademik, ada kemampuan di bidang olahraga, ada kemampuan di bidang seni, seperti yang video tadi kita tampilkan. Ada kemampuan di bidang keterampilan atau sosial. Nah, nanti kita diskusikan di dalam sebuah proyek. Proyek kita adalah kita nanti akan membuat peta konsep tentang kemampuan yang ada di dalam kelompok ya. Setelah itu kita presentasikan. Sebelumnya ada beberapa soal yang akan kita masukkan di dalam kelompok. Yang pertama, nih untuk kelompok semua ya menjawab. Yang pertama, soal pertama, jelaskan bagaimana cara kelompok mengetahui bahwa itu adalah bakat. Nanti kita diskusikan di dalam. Yang kedua, di dalam kelompok silakan kita mencari 4 sikap yang perlu kita kembangkan dalam menyikapi kemampuan. Terus setelah kita dapat 4 konsep itu, maka kita uraikan di soal nomor 3. Kita uraikan seharusnya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai penerima kemampuan atau karunia itu apa? Nanti kita uraikan. Nah, setelah itu terakhir baru kita membuat peta konsep. Jadi silakan berdiskusi di dalam kelompok berkaitan dengan 4 soal yang Ibu sampaikan.
Kalau kelompoknya merasa belum paham, boleh silakan bertanya. Ibu kasih waktu untuk merancang ini jawaban diskusi di dalam kelompok kurang lebih 10 menit. Silakan. Adakah yang kebingungan di dalam kelompoknya? Tidak, Ibu. Sudah. Bagus. Kalau sudah semua, maka kita kasih kesempatan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya. Nanti kalau peta konsepnya tidak jadi tidak apa-apa karena kan proyeknya banyak. Nanti kita teruskan untuk minggu depan. Jadi untuk hari ini kita cukup mempresentasikan soal nomor 1 sampai nomor 3. Peta konsepnya bisa nanti minggu depan. Kelompok mana yang mau terlebih dahulu? Mungkin ya, kelompok siapa? Kelompok Desi boleh? Boleh, Ibu. Ibu boleh perlihatkan lagi soalnya. Soalnya boleh. Baiklah, saya mewakili dari kelompok 3. Yang pertama itu jelaskan bagaimana kamu mengetahui bahwa itu adalah bakatnya. Jawaban dari kelompok kami adalah cara mengetahuinya itu ketertarikan secara alami. Jadi kami merasa bahwa bakat yang ada dalam diri kami itu terjadi begitu saja. Contohnya ketika melihat orang bermain voli, jadi kami mempunyai keinginan untuk melakukan hal yang sama. Itu jawaban yang pertama. Lalu yang kedua, sebutkan 4 sikap yang perlu dikembangkan dalam menyikapi kemampuan. Sikap yang pertama yaitu harus rendah hati. Harus rendah hati. Yang kedua, harus tekun dengan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, tidak boleh sombong atau mau berbagi dengan teman yang lain. Dan yang keempat itu selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang dimiliki. Lanjut lagi ke Ibu. Oh iya. Lanjut Ibu ya. Ya. Lalu soal nomor 3, uraikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita sebagai penerima karunia tersebut. Jawaban dari kelompok kami adalah yang seharusnya kami lakukan adalah mengembangkannya untuk kebaikan diri sendiri bersama dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Ibu, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Ada lagi kelompok yang mau mempresentasikan? Ibu kasih kesempatan 1 kelompok lagi yang mau mempresentasikan. Boleh. Ibu kasih kesempatan 1 kali lagi. Bu, belum dengar ini suaranya Liskona. Liskona ada apa enggak hari ini? Ada Ibu Guru. Bagaimana, sehat? Boleh mempresentasikan hasil kerjanya hari ini? Baik Ibu Guru, kami akan mencoba menjawab. Liskona kelompok berapa? Ibu boleh tanya kelompok berapa? Kami kurang lebih 1 kelompok dengan Bu Desi. Oh iya benar. Ya, berarti jawabannya hampir sama ini. Boleh, silakan 2 orang dalam 1 kelompok, boleh. Iya Ibu Guru, kami menambah punya teman tadi saja ya Ibu Guru karena kami 1 kelompok dan mencoba menambah yang nomor 4. Soal nomor 3. Jelaskan 4 sikap yang perlu dikembangkan dalam menyikapi kemampuan.
Nah, yang pertama, menurut kelompok kami kita harus belajar secara terus-menerus. Artinya kita itu jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi kita harus berusaha mencari tahu lagi tentang hal-hal yang baru. Terus juga selanjutnya, kedua kita mengambil tantangan baru, artinya apapun kesulitan yang kita hadapi dalam hal yang baru tadi, maka kita harus siap, berani, dan mampu mengatasinya. Mungkin itu saja dulu Bu Guru dari kelompok kami untuk menambah penyetemanan. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama, luar biasa kelompok 3, semuanya aktif sekali. Oke, mewakili ya kelompok. Oh, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3, boleh? Terima kasih. Kita lanjut ya, karena waktu kita sudah mepet, mau jamnya pulang. Karena Ibu lihat Marianus sudah mengantuk sepertinya. Bagaimana Marianus? Ibu mau lihat suaranya, mau dengar. Mengantuk baru lapar lagi, Bu. Kalau ada jajan bagi dulu. Nanti setelah pelajaran Ibu bagikan jajannya ya. Ibu, Marianus tadi di kantin dia makan paling banyak, Ibu. Bagaimana ini Mas? Ibu Yofi tukang intip ini kayaknya. Yofi. Pantasan Marianus mengantuk sekali dari tadi. Oke, anak-anak, materi kita hari ini, adakah yang mau memberikan kesimpulan tentang bagaimana kemampuan yang ada di dalam diri kita? Ibu kasih kesempatan. Marianus saja Ibu. Iya, Marianus, ayo silakan Marianus. Iya Ibu, supaya dia tidak mengantuk. Dia menghilang. Ngantuk jam siang jadi ini. Dengan penjelasan Ibu kurang jelas. Jadi ini kesimpulan saya mau ambil bagaimana? Setengah mati ini. Oke. Mungkin kasih ke Ibu Josephine saja. Ibu Josephine. Boleh, silakan. Baik Ibu, pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya menurut saya Ibu, kemampuan yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Untuk itu, kita harus mengembangkannya dengan cara, misalnya kalau kita pintar bernyanyi, kita masuk ikut les musik Ibu, contohnya menurut saya. Setelah itu, dengan kemampuan yang kita miliki, jangan kita sombong, ya, tetapi kita tetap bersikap rendah hati. Itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Sebas, boleh silakan. Baik Ibu, saya mau tambahkan Ibu. Kesimpulan menurut saya Ibu, bahwa setiap orang itu Tuhan memberikan kemampuan itu secara berbeda-beda. Ada yang bisa bernyanyi, ada bisa main bola kaki, bola voli, berlari. Oleh karena itu, kemampuan-kemampuan itu kita harus kembangkan. Dan kita tidak boleh sembunyi kemampuan itu. Supaya kemampuan itu dapat berguna dan bermanfaat bagi diri dan juga bagi orang lain. Dan juga ya kalau ada kemampuan seperti itu tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita egois. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Benar sekali. Yang disampaikan oleh Josephine, oleh Sebas itu benar sekali. Kalau kita memiliki kemampuan, kita harus kembangkannya, kita tidak boleh sombong. Nah, Ibu tambahin lagi ya, Ibu menambahkan apa yang disampaikan oleh Josephine dan Sebas. Yang Ibu tambahkan ya, karena jawaban Josephine dengan Sebas tadi sudah benar.
kalau kita tahu kemampuan yang ada dalam diri kita harus kembangkan seperti yang dikatakan tadi oleh teman-teman. Nah, sikap yang benar, kalau kita lihat di dalam kitab suci, mengembangkan kemampuan itu harus penuh tanggung jawab, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh terpaksa. Kalau terpaksa berarti kita kemampuan yang ada di dalam diri kita tidak bisa berkembang dengan baik. Upaya mengembangkan kemampuan harus dilakukan terus-menerus. Nggak bisa sekali dua kali aja. Kalau sekali dua kali aja tidak bisa kelihatan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Kalaupun kelihatan kemampuan itu kalau dikembangkan hanya sebentar, dia tidak bisa bertahan lama. Harus ada niat baik di dalam diri kita ketika kita memiliki kemampuan itu. Jadi kalau punya kemampuan harus dikembangkan, jangan disembunyikan. Nah, anak-anak, untuk hari ini materi kita sudah cukup sampai di sini ya. Ada beberapa pertanyaan refleksi untuk kita. Nanti silakan ditulis di kertas berwarna Ibu bagikan. Nanti setelah kita tulis sebagai bahan refleksi kita, biar setiap hari kita lihat kan kita masuk di kelas, di ruangan agama kita ini, nanti kita lihat setiap hari supaya kita tidak lupa dengan apa yang kita tulis. Soal yang pertama, apakah kamu itu merasa ragu terhadap kemampuan yang dimiliki? Dituliskan. Kalau ragu kenapa, kalau tidak kenapa. Apakah kamu sudah memanfaatkan semaksimal mungkin kemampuan yang ada di dalam dirimu? Ditulis ya. Terus soal yang ketiga, apakah ada hambatan dan tantangan dalam mengembangkan setiap kemampuan yang ada di dalam diri kita? Itu nanti kita tulis ya, kita tulis di kertas berwarna, kita tempel di pojok kelas kita nanti setiap hari mata pelajaran agama kita lihat supaya kita tidak lupa dan kita tidak bosan untuk mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Nah, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita ketemu lagi minggu depan, tetapi dengan catatan harus diingat bahwa tadi ada sebuah tugas proyek yang belum kita selesaikan, yaitu kita akan membuat peta konsep, serta Ibu ada tugas tambahan untuk kita pelajari di rumah. Tugasnya adalah kita mencari artikel di media sosial boleh, dimanapun boleh, artikel tentang keterbatasan yang ada di dalam diri orang. Kalau kita lihat di internet, di mana kalian melihat ada gambar-gambar orang yang memiliki keterbatasan, silakan nanti kita kumpulkan artikel itu untuk tugas untuk materi belajar kita minggu depan. Karena minggu depan kita akan memasuki materi aku memiliki keterbatasan. Sampai di situ, sebelum kita akhiri pelajaran kita, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yang mau memimpin doa siapa? Mungkin Vili bisa bantu kita dalam doa. Baik, Bu. Baik. Ya. Ibu guru dan teman-teman yang baik, mari kita tutup pembelajaran kita pada saat ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan belajar yang boleh kami alami pada kesempatan ini. Terima kasih atas pengalaman yang kami terima, penjelasan dari Ibu Guru tentang kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Kiranya dalam kehidupan kami setiap hari kami dapat bertanggung jawab terhadap bakat ataupun kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Inilah yang menjadi doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.
kasih, Bu.